guys, kembali lagi sama aku Mino. By the way, gimana kabarnya teman-teman? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin. Nah, di video kali ini aku mau sharing ke kalian tentang kalau kita hidup di antara orang-orang yang menyebalkan, bagaimana sikap kita atau apa yang harus kita lakukan agar kita tidak terpengaruh terhadap lingkungan tersebut gitu. Kamu pernah mikir gini gak sih, males lah keluar rumah karena takut ketemu sama orang-orang yang menyebalkan, padahal kita sendiri gak pernah berpikir mungkin jangan-jangan kita loh yang menyebalkan gitu ya. Jika misal keluar rumah terus ketemu sama pengendara yang nggak tahu aturan di jalan gitu. Misalnya nih, kita kan sering ngeliat ya, misal ibu-ibu yang bawa motor sennya ke kanan, taunya belok ke kiri gitu. Terus misal ibu-ibu yang sering nyolot di jalan, padahal dia sendiri yang misalnya nyalip sembarangan. Kita kayak jadi trauma atau semacam takut karena nanti bakal ketemu tetangga atau saudara yang mulutnya mungkin tajam dengan pertanyaan-pertanyaan yang bikin kita bakal jadi emosi gitu. Terus akhirnya kamu malah mikir buat udahlah di rumah aja, diem aja gitu ya, rebahan aja, nonton YouTube aja gitu. Jadi kamu semacam mengisolasi diri di dalam kamar gitu aja. Padahal kita itu teman-teman, kita adalah makhluk sosial yang butuh dengan berkomunikasi dengan orang lain. Terus kita juga butuh bantuan orang lain. Jadi manusia itu ibaratnya kayak bisa bertahan hidup dengan cara bersosialisasi gitu. Kita kan namanya makhluk sosial, butuh satu sama lain gitu. Ya walaupun kita nggak ketemu, tapi kan sekarang zamannya memang sudah internet ya gitu. Kita bisa bersosialisasi atau bisa bertatap muka lewat kalau sekarang zamannya udah video call gitu, atau Google Meet atau aplikasi-aplikasi lainnya yang mendukung kita untuk bisa melihat teman kita gitu secara online. Oke, jadi teman-teman perlu kita ketahui manusia itu homo hominin, makhluk yang menyebalkan. Jadi kita tuh sebenarnya makhluk yang menyebalkan bagi manusia yang lainnya juga gitu. Misalnya dengan pertanyaan basa-basi kita gitu ya. Misalnya yang kita lontarkan adalah kayak pertanyaan yang umum lah ya, kayak kapan nikah? Kok kamu belum punya anak aja gitu. Padahal kamu misalnya udah nikah 2 tahun, kok sampai sekarang belum punya anak. Atau body shaming yang semacam, kok kamu sekarang gendutan, atau kok kamu kurusan, kamu nggak betah ya, atau kamu banyak masalah ya gitu. Itu tuh kan kayak pertanyaan yang ngapain sih gitu. Kita kadang mungkin tidak sadar akan hal itu, padahal kita pun menyebalkan bagi manusia yang lainnya juga kan. Nah, maka dari itu kita harus belajar premeditatio malorum, atau kita harus mempersiapkan hal-hal terburuk. Nah, ini aku belajar dari seorang filsuf namanya Marcus Aurelius. Jadi setiap harinya dia itu akan mempersiapkan diri untuk kemungkinan yang terburuk akan terjadi di hari itu. Ini contohnya, kamu udah pagi ini atau hari ini premeditatio malorum harus berjalan. Aku akan bertemu dengan orang-orang yang menyebalkan. Aku bakal bertemu dengan orang-orang yang tidak tahu terima kasih. Mungkin orang-orang yang nyalip gitu aja gitu ya. Orang-orang yang mungkin mulutnya juga kasar-kasar gitu. Jadi itu tuh harus di pagi hari. Kalau di filosofi teres mengajarkan untuk ini ya, premeditatio malorum ini gitu, karena nantinya ketika kita dihadapkan dengan situasi seperti itu, kita udah nggak kaget lagi. Ada orang yang ketemu kita, loh kan gue udah nolongin dia gitu, bukain pintu dia misalnya, kok dia nggak makasih ya. Nah, ketika kita melakukan premeditatio malorum ini, kita udah tahu sih, juga ngerasa nggak sakit hati kan. Nah, next, biar kita juga nggak terlalu sakit hati sama perilaku orang lain, kita juga harus belajar tentang dikotomi kendali. Apa itu dikotomi kendali? Jadi hal-hal yang ada di bawah kendali kita dan hal-hal yang tidak ada di bawah kendali kita. Maksudnya kayak yang di bawah kendali kita itu adalah perasaan kita, pikiran kita, perilaku kita terhadap orang lain, terus juga respon kita ke orang lain. Itu kan adanya di bawah kendali kita. Kalau misalnya di luar kendali kita, yang nggak bisa dirubah itu kayak misal perilaku orang lain ke kita, terus juga pendapat orang lain buat kita, atau pandangan mereka kepada kita. Pokoknya itu hal-hal yang nggak bisa kita kendalikan gitu ya. Nah, kita harus belajar tentang dikotomi kendali ini teman-teman, karena misalnya nih contoh kecil, kamu presentasi di depan umum gitu,
Pertama, yang di bawah kendali kita harus persiapkan bagaimana presentasi ini dibawakan dengan rapi, dibawakan dengan santai, atau dibawakan dengan jelas, lugas, dan berpakaian rapi gitu. Nah, setelah itu setelah kita sudah mempresentasikan apa yang kita ingin presentasikan gitu ya, kita juga harus ingat bahwa ini semuanya di luar kendali. Respon mereka nggak baik, atau ketika ternyata dosen kita nggak nerima presentasi kita gitu ya, makalah kita misalnya, itu udah di luar kendali kita. Karena yang ada di dalam kendali kita adalah ya tadi persiapan untuk presentasi tersebut. Atau contoh lagi nih, ketika kamu mungkin ngedate gitu ya sama pasanganmu, atau ini first date lah ya, karena mungkin ketemunya online gitu, terus akhirnya kamu ketemu sama someone-mu, atau kamu sebagai wanita terus kamu ketemu sama cowok gitu. Kan yang di bawah kendali kita adalah kita siap-siap untuk mempercantik diri misal, terus mempersiapkan bagaimana cara kita berkomunikasi gitu, intonasinya saat berbicara ataupun dan lain halnya. Kita udah pakai baju rapi, udah wangi dan lain-lain, itu kan di bawah kendali kita. Nah, ketika kamu kencan dan akhirnya si someone kamu itu nggak suka dan nggak mau menerima kamu, itu udah di luar kendali teman-teman. Jadi itu pentingnya kamu mempelajari dikotomi kendali, karena agar tidak terlalu berekspektasi gitu loh. Kita udah harus premeditatio malorum itu tadi, mempersiapkan hal-hal terburuk, kita harus bayangin itu gitu. Jadi untuk yang selanjutnya adalah jangan memberikan kuasa kepada orang lain untuk mengganggu kita. Maksudnya gimana? Kamu bakal sering sakit hati itu oleh perasaanmu sendiri. Kamu bakal sering sakit hati itu karena pikiranmu sendiri. Itu karena kitanya mengizinkan ya. Misalnya ada orang yang berkata kasar kepada kita, "Hey lu kok lu jelek banget dah gitu, kok lu jelek banget dah gitu ya." Lah emang iya, emang apa? Jadi kayak kita respon dengan santai aja gitu. Kalau kok baju lu jelek dah, kita respon aja kok, iya emang jelek gitu. Tapi kalau misalnya kamu responnya dengan enggak kok bagus kok, ini aku aja nih belinya di blablabla kayak gitu, yang ada malah kan makin panjang gitu. Nanti ya malah ada perdebatan selanjutnya lagi ketika kita memang jawabnya kayak cuman iya emang jelek, terus kenapa gitu loh. Kan akhirnya lawan bicara kita akan malu dan stuck sampai situ aja kan gitu loh teman-teman. Nah, oh ya, kembali ke ketika ada orang yang menyakiti, kita bakal ngizin gak nih untuk kita bakal sakit hati. Kalau misalnya kamu sendiri nggak mengizinkan untuk aku sakit hati gitu, maksudnya tidak mengizinkan untuk dirimu sakit hati, itu tidak akan terjadi. Tapi ketika kamu bawa perasaan gitu ya, zaman sekarang tuh bilangnya baper lah ya, kamu yang mengizinkan untuk sakit hati. Ketika kamu tidak mengizinkan untuk kamu tidak sakit hati, itu akan fine sih. Stoicisme itu mengajarkan kita untuk tidak bete terhadap apapun kebaikan yang telah kita lakukan. Contohnya kita udah senyum nih sama orang lain, tapi tidak dibalas senyum, malah dibalas cemberut gitu ya. Nah, kita tuh nggak boleh bete teman-teman. Kita udah belajar dikotomi kendali, premeditatio malorum, terus juga kita belajar untuk tidak menerima hal-hal buruk untuk masuk ke dalam diri kita gitu. Jadi anak-anak stoicisme itu biasanya santuy aja gitu. Mungkin ini bakal jadi part 1 dulu, karena banyak tips and triknya gitu, cara kita menghadapi orang-orang menyebalkan dari stoicism atau stoik lah ya. Nah, mungkin nanti itu akan aku bahas di part 2. Oke. Untuk video di part 1 ini semoga teman-teman bisa mencerna dan juga bisa segera eksekusi gitu loh. Thank you for watching and see you in the next video. Bye.